Kemudian belajar dari kegagalan. Setiap kali gagal, coba kalian tanya, aku bisa belajar apa dari sini? Apa yang harus saya tingkatkan biar tidak gagal lagi? Jadi kamu malah upgrade setelah gagal. Setiap kali jatuh, jadi modalmu untuk lebih kuat, lebih kokoh. Baik, sekarang kita cek. Gimana sih caranya mengembangkan resiliensi? Saya mencatat setidaknya ada 8 cara untuk mengembangkan resiliensi. Yang pertama, tentu saja apapun yang berhubungan dengan self-improvement, perbaikan diri, itu harus diawali dari self-awareness. Mengenali diri kita sendiri. Ya enggak mungkinlah kita bisa bertahan tanpa mengenali diri kita. Jadi diawali self-awareness. Emosi-emosi kita, pola pikir kita, kelemahan, kelebihan kita. Ayo kita kenali. Tanpa kita kenal diri kita, ya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi zaman yang tadi tidak pasti, chaos dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama adalah membangun kesadaran diri, sadari. Saya tidak tahu dalam sehari-hari sejauh mana kalian hidup dengan sadar. Keputusan-keputusanmu hasil renungan yang matang, tidak sekedar ikut arus. Jadi sadari dirimu, sadari setiap keputusanmu. Dengan dasar mengenali emosi, pola berpikir, kelemahan dan kelebihanmu. Kalau sudah sadar, terus yang kedua mengelola pikiran. Ini uraian panjangnya boleh kembali ke sesi mindset dulu. Kita ada ngaji filsafat tema mindset. Misalnya gini, mengelola pikiran itu. Self-talk kita, mari ngambil self-talk yang positif, jangan yang negatif. Jadi self-talk positif itu apa? Pernyataan kita untuk diri kita sendiri. Aku sebenarnya bisa kok. Mungkin kemarin kurang tekun saja, besok aku akan lebih tekun. Ini lebih positif daripada kalian bilang, aku gagal, memang aku ini ndak cakep, aku ini ndak. Ini self-talk negatif. Bikin self-talk positif. Kalian nembak ditolak yo, biasa hidup itu ada diterima, ada ditolak. Sebenarnya dia ndak sadar saja sih nolak saya misalnya gitu. Dia ndak tahu istimewanya saya gitu. Istimewanya saya itu ditolak tapi tetap wah gitu. Kayak pokoknya kamu ngomong dengan dirimu yang positif saja. Seandainya ada kelemahan, bahasakan itu sebagai tantangan. Bukan kelemahan yang menjatuhkan kita. Terus reframe itu ya kita ngasih frame baru. Kita berhadapan dengan masalah itu kita melihatnya bukan wah ini menjatuhkan, ini enggak. Kita membacanya ini peluang untuk saya tumbuh. Ini peluang untuk nambah pengalaman. Ini peluang untuk latihan berani. Ini peluang. Ini reframing namanya. Jadi ini berhubungan dengan mengelola pikiran. Kemudian latihan menerima hal-hal yang di luar kendali dan mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Ini sama ya, di Stoik juga ada banyak pandangan itu. Jadi ini kunci kedua. Pikiran kita nanti jadi sumbernya ketenangan hidup. Yang ketiga, ya kalau ini niscaya ya, kesehatan fisik.
ya tetap kalian harus sehat. Sejernih apapun pikiranmu, kalau tidak sehat, ya lemes. Tidak ada gunanya. Pikiranmu tinggi-tinggi kalau kamu sakit. Gaya hidupmu yang sehat. Kemudian kuatkan jaringan sosial. Nyari circle yang mendukung. Jangan circle yang toksik. Nanti mungkin minggu ketiga ya, bulan ini kita membahas support system. Antara lain jaringan sosial yang mendukung. Penting adanya teman, jangan gaya kita itu tidak mungkin hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Akan selalu ada kepentinganmu dengan orang lain. Bahkan misalnya kajian kayak gini tuh, kamu Pak, saya datang sendirian kok Pak, duduk sendirian, tidak butuh anu lain. Bayangkan kalau lingkunganmu tidak support, misalnya beberapa ada yang seneng sandal-sandal yang bagus terus sandalmu hilang, itu kan tidak bisa, kamu tidak ada hubungan dengan yang akan selalu ada hubunganmu dengan orang lain. Seintrovert apapun dirimu, emangnya kamu tidak pakai baju? Bajumu itu apa ya? Kamu nanam kapas sendiri, kamu memintal sendiri, bikin kain sendiri kan? Ya tidak. Kemudian ngaji saat ini kamu butuh takmir yang nyiapin kopi, yang nyiapin tempat. Cuma tidak bisa kita sendirian. Support system penting. Maka membangun resiliensi juga perlu jaringan sosial yang mendukung. Kemudian tentu saja spiritualitas bisa menguatkan resiliensi. Sabar, tawakal itu menguatkan sudah. Kemudian belajar dari kegagalan. Setiap kali gagal, coba kalian tanya, aku bisa belajar apa dari sini? Apa yang harus saya tingkatkan biar tidak gagal lagi? Jadi kamu malah upgrade setelah gagal. Setiap kali jatuh, jadi modalmu untuk lebih kuat, lebih kokoh. Membangun resiliensi juga, kalian harus berlatih untuk fleksibel dan adaptif. Zaman berubah-ubah, situasi naik turun di luar kontrolmu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah situasi, tapi kalian bisa mengontrol, mengendalikan dirimu. Mungkin caramu beraktivitas, caramu bekerja, dan lain sebagainya sesuaikan dengan kondisi. Jadi orang yang fleksibel, tidak kaku. Nah, kalau kalian tidak kaku, itu lebih mudah menyikapi perubahan-perubahan situasi. Kemudian mendukung resiliensi juga adalah punyalah harapan tapi yang realistis. Ya, punyalah cita-cita tidak masalah, tapi juga jangan berlebihan. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Yang tidak mungkin jangan ditarget. Kenapa? Sumbernya stresmu, sumbernya depresimu, mimpimu terlalu besar. Nah, ini menguatkan resiliensi.